Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya podcaster. Dan saat ini, today, saya bersama dengan narasumber saya, Bunda Yanti. Nah, Bunda Yanti ini bundanya dari Nesya. Ya. Nah, bundanya dari Nesya. Nesya ini dari kelas 2 sekarang. Nah, untuk saat ini memang waktu kemarin saya ajak Bunda Yanti untuk podcast bersama dengan saya juga sebenarnya juga agak sungkan gitu, nggak ganggu kerjanya, ganggu kerja Bunda Yanti. I'm Oh, sorry ya apa? Bun. Oke. Nah, jadi gini Bunda, kan yang akan kita obrolin, by the way kita omongin tentang di masa pandemi ini Bun, kita kan juga akhirnya semuanya harus adaptasi Bun. Jadi Iya, tentang ya teacher-nya, tentang student-nya, bahkan tentang parents-nya. Nah, iya, untuk support yang dimiliki Bunda, apalagi Bunda ini kan juga sebagai kerja nih Bun. iya. Kalau saya boleh bilang, kalau di textbook itu kayak perempuan karir gitu. Jadi juga walaupun berkarir, tapi juga tidak mungkin melupakan tanggung jawab terhadap anak Nesya seperti itu. Nah, Ya, support yang diberikan pada Nesya ini apa nih Bun kira-kira dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini? ya. Baik, Ustadz Adam, terima kasih untuk waktunya. Em, Selama masa pandemi ini, tentunya kita semua beralih ya Ustadz ya, yang tadinya biasa kita bertemu, lalu kita daring gitu ya, Ya. online semua. Nah, memang di satu sisi memang ada kendala gitu ya, kendala dalam arti anak-anak ini kan belum terbiasa online, biasa ketemu Iya. gurunya. Nah, jadi support yang saya berikan ke Nesya, meskipun saya bekerja, jadi pagi gitu saya ingatkan bahwa nanti jangan lupa untuk cek di HP-nya, karena biasanya kan Ustadz Ustazah ini memberikan informasi di grupnya anak-anak untuk link Zoom-nya gitu, dan ada jam-jamnya. Nah, itu yang pertama saya ingatkan Nisha setiap hari. Lalu pada saat saya di kantor, saya usahakan di jam-jam tersebut saya hubungi Nesya gitu, hubungi Nesya, mengingatkan, Dek nanti jam sekian, misalnya jam 8 ngaji ya, jangan lupa, ya gitu. Jadi dia cek. Lalu nanti ada lagi jam 9 gitu saya telepon. Kalau misalnya HP-nya Nesya nggak bisa dan saya bisa telepon ke eyangnya Nesya gitu. Kebetulan saya tinggal dengan orang tua ya, jadi ya alhamdulillah masih ada juga yang support di rumah gitu. Meskipun ya kalau untuk eyangnya Nesya minimal untuk mengingatkan Nesya untuk cek HP. Ya namanya juga anak-anak istimewa ya Ustadz Adam ya. Jadi tentunya kontrol itu tetap ada di orang tua. Itu sih yang semaksimal mungkin yang bisa saya berikan. Tentunya ya fasilitas yang ada ya HP atau laptop dan paket data tentunya itu yang Iya. itu yang harus Oke. sering-sering dikontrol gitu. Itu sih Iya. Ustaz. Nah, Bunda, kan tadi kalau kita bicara tentang pandemi seperti ini, tadi juga support dari orang tua kan tadi juga nyiapin ponsel, paket data seperti itu tadi. Nah, untuk kadangkala kan kita juga sebagai orang tua kita punya kontrol terhadap penggunaan ponsel nih Bun kepada si Benar. anak. Nah, kadangkala kan harus ada manajemennya Bun, kapan dia Iya. belajar menggunakan waktu sekolah atau kadangkala ketika dia sedang mungkin suka dengan edit-edit foto, gambar, video, atau mungkin ketika dia bermain game. Nah, mungkin kontrol apa yang diberikan nih Bun ketika si anak menggunakan penggunaan ponselnya seperti ini supaya mungkin tidak berlebih atau sampai mengganggu kesehatan seperti itu. Ya, baik. Saya sih kalau dengan Nesya memang dia jujur baru SMP ini saya berikan HP gitu. Jadi kalau dulu mungkin teman-temannya udah pegang HP sendiri, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Saya tidak berikan HP ke Nesya.
Baru SMP itu saya berikan, dan itu pun ya memang nggak mudah sih, gitu ya. Memang nggak mudah, apalagi dengan begitu banyaknya aplikasi yang kadang orang tua sendiri agak ini ya ketinggalan gitu dibandingkan anaknya, Iya. pasti lebih canggih anak-anak. Nah, kontrolnya adalah saya sampaikan, oke, kalau pagi HP boleh karena itu kan untuk belajar gitu. Iya. Boleh lihat HP tapi untuk pelajaran ataupun untuk musik tuh. Terus kadang-kadang kan Nisha juga masih lihat juga ruang guru gitu ya. Jadi saya selama jam pelajaran boleh pegang HP gitu. Tapi makanya salah satu kontrolnya adalah sering-sering nelpon gitu. Jadi kalau telepon di reject, wah ini pasti lagi sibuk ini dengan HP-nya. Oh. Udah saya WA gitu, WA suara. Nisha lagi apa? Baru nanti dia, oh iya ini mama nih gitu. Hansipnya HP muncul nih gitu. Gitu. Jadi salah satu kontrolnya itu. Lalu selain itu juga saya sampaikan juga, jadi bukan sekedar melarang, tapi saya edukasi bahwa handphone ataupun laptop itu ada radiasinya. Dan radiasi itu kalau terlalu lama terpapar radiasi maka bahaya untuk kesehatan. Apa efeknya untuk kesehatan? Jadi pusing, terus nanti gampang lupa, belajarnya jadi susah diingat, gitu. Jadi seperti itu. Karena menurut saya untuk anak-anak ini kalau kita sekedar melarang dan tidak ada alasan yang tepat, susah. Gitu. Anak sekarang kan beda ya Ustadz. Kalau zaman dulu dibilang nggak boleh, nurut. Kalau sekarang nggak boleh, pasti ditanya gitu. Kenapa, Ma? Kenapa? Gitu. Kenapa nggak boleh gitu? Itu sih Ustadz. Dan saya sih selama ini nggak pernah menyampaikan, oh awas lu ya, ini nanti ada konten dewasa, ada enggak. Karena itu saya khawatirnya justru membuat dia tertarik untuk ngecek kan, apa sih, kenapa sih kok nggak boleh sama mama gitu. Jadi ya, paling saya tanya lihat apa, gitu. Itu aja Ustadz. Iya, jadi memang juga tetap harus ada kontrolnya ya, Bun. Paling tidak ada komunikasi, walaupun sudah stay di kantor, tapi tetap disempatin untuk menghubungi. Nah, itu untuk kontrolnya di pembelajaran nih, Bun. Nah, setiap anak ini kan punya minat sama bakat nih, Bun. Untuk minat sama bakat sendiri yang saya lihat di sekolah, terutama ini kan pada bidang musik. Nah, untuk musik sendiri, Nisa sudah punya minat nih tentang musik. Biasanya kalau yang saya lihat main drum gitu nih, Bun. Nah, untuk pengembangan di bidang musik sendiri nih, Bun, apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin sepertinya bagaimana? Kan pasti beda dong dengan tahun yang kemarin, apalagi sekarang dengan sudah ada pandemi, terus sudah stay di rumah, terus jadi nanti mungkin supportnya apa nih yang didorong di masa seperti ini? Baik, kalau untuk mengenai minat dan bakat, ya alhamdulillah Nisha dia berminat di musik gitu ya. Awalnya sih kalau boleh cerita sedikit nih Ustaz, ada awalnya Nisha itu kenapa sampai main drum gitu ya. Mungkin banyak orang kan, aduh cewek main drum gitu ya. Emang nggak ada alat musik lain gitu. Awalnya juga begitu. Nah, awalnya itu adalah Nisha ini kan memang terdeteksi dia waktu kecil itu kan speech delay dan ADD gitu ya, gangguan di perhatian, di fokus. Nah, memang itu kami berikan terapi ke Nisha mulai kecil. Begitu menginjak kelas 3 SD, itu Nisha sudah mulai nih yang kalau udah berangkat terapi atau terapisnya datang ke rumah, udah mulai yang ogah-ogahan. Padahal kan terapi itu harus terus berlanjut. Jadi dia bilang, Nisha sudah bisa menyampaikan bahwa Nisha bosan mah terapi gitu. Saya juga ya udah kalau gitu kan daripada saya bayar juga mahal-mahal, anaknya nggak mau buat apa gitu. Tapi udah saya berhentikan dulu terapinya. Akhirnya saya sampaikan Nisha ya sudah, kalau Nisha sudah bosan terapi, tapi tetap harus dilatih, saya bilang gitu. Motorik halus, kemudian motorik kasar, fokus, itu Nisha harus dilatih. Itu kita coba main musik aja, mau nggak? Saya bilang, karena sebelumnya dulu sudah pernah les keyboard, gitu, les piano untuk yang speech delay-nya. Kemudian SD dia berhenti les. Nah begitu kelas
3 SD itu dia sudah tidak mau terapi, saya coba dengan musik, saya bawalah ke tempat les musik, gitu. Bawa ke tempat les musik, kok Nesya tertarik, gitu. Dan dengan sebelumnya saya konsultasi juga dengan teman-teman saya, dan mereka menyampaikan bahwa musik itu bagus banget, gitu. Apalagi untuk drum, karena drum itu kan fokus, belajar fokus, kemudian motorik halus, motorik kasarnya dapat, gitu ya, karena kalau dia nggak fokus, nggak perhatian, maka dia susah gitu, mau mukul bass drum, mukul senar gitu kan, kapan ini berbunyi. Udah saya bawa situ, terus kok ya Nesya tuh tertarik banget gitu, dan dia bisa mengekspresikan dirinya di situ gitu, mau pukul-pukul keras-kerasnya ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nah, di masa pandemi sebelumnya, akhirnya kan saya leskan di tempat les musik gitu. Nah, pandemik ini syukurnya les musiknya membuka tetap ada les tapi secara online. Tuh. Jadi selama pandemi ini latihannya Nesya juga online. Setiap hari Sabtu dia les musik online. Gitu. Jadi meskipun pandemik tidak mengurangi aktivitas gitu. Oke, jadi juga tetap jalan ya Bun, walaupun mungkin tetap. sekarang sudah kita pakai online gitu ya. Iya, tetap jalan, dan Nesya ini alhamdulillah selama masa pandemik memang tidak mau keluar rumah sama sekali. Oh, Jadi sudah tahu gitu. Iya, karena ini sesuai protokol kesehatan, mah kata pemerintah tidak boleh keluar rumah gitu. Jadi ya saya nggak ada kesulitan sih untuk mengarahkan Nesya tetap latihan online. Jadi untuk stay di rumah juga Nesya sudah tahu sendiri gitu ya Bun? Iya. Iya. Nah, untuk stay di rumah gini Bun, kan tadi sudah nggak berangkat sekolah atau mungkin juga sudah tidak berangkat ke tempat les musik nih Bun, atau mungkin juga sudah tidak pergi bermain atau refreshing keluar. Nah, kadang-kadang kan kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah hampir seluruh waktunya digunakan untuk di rumah, kan selayaknya orang nih, apalagi anak kan nggak jarang kan nih Bun, kayak bosan gitu Bun. Jadi juga kadang-kala bosan, apalagi kita juga harus tahu nih nanti kesehatan mentalnya anak seperti apa nih, atau mungkin juga akan timbul stres seperti itu, atau mungkin juga berdampak pada kesehatan fisik juga. Nah, kadang-kala mungkin kita sebagai orang tua ya apa nih Bun, kita membeli dorongan untuk anak supaya paling tidak di rumah tapi tidak ada beban, tidak ada dampak buruk yang terjadi untuk kedepannya, seperti itu Bun. Iya, ini sih, jadi kalau pagi saya agak sedikit memaksa gitu ya, ayo keluar lihat matahari, cari matahari, kemudian lihat kupu-kupu atau apa gitu. Jadi minimal dia ada aktivitas jalan gitu ya, jalan paling dari pojok ke pojok gitu. Jadi nggak terlalu jauh jalannya, tapi usahakan karena kan kita juga harus berjemur gitu ya Ustadz. Jadi ya sedikit ada aktivitas keluar untuk berjemur gitu aja. Kalau yang aktivitas lain ya kalau untuk Nesya membaca, kemudian Nesya juga senang nonton film, tapi filmnya itu sebenarnya film anak-anak sih gitu. Jadi Nesya itu belum tertarik untuk film-film yang film remaja gitu ya, tapi dia lebih senang film anak-anak. Contohnya seperti Dora, gitu, Barney, Strawberry Shortcake, itu sebenarnya anak-anak banget gitu. Tapi di situ itu ada edukasinya, edukasi terutama bahasa. Ya, jadi karena di situ kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kadang ada yang bahasa Spanyol, apalah gitu. Dan Nesya tuh asik sekali kalau gitu. Dan saya lihat karena itu filmnya adalah film interaktif, artinya dia nggak hanya menonton, tapi kan ada ajakan mungkin lihat bola atau apa atau menirukan suara. Jadi ya sudah saya biarkan Nesya untuk nonton itu. Gitu. Jadi nonton film tapi ada edukasinya gitu. Oke. Jadi emang juga supaya tidak kaku ya, tidak saklek, jadi juga supaya anak lebih dinamis seperti itu ya Bun. Iya, juga kadang-kadang dia harus diajak keluar atau mungkin diajak nonton seperti itu. Nah Bun, untuk Nesa sendiri,
kan Mhm. sudah tahu nih minat sama bakatnya pada Nesya. Nah, kira-kira Mhm. nanti target apa nih Bun untuk target pendek atau mungkin sudah punya jangka panjangnya di target untuk Nesya sendiri atau mungkin misalnya mau diikutin komunitas atau mungkin buat produk musiknya atau mungkin siap tampil gitu atau ya apa? Iya, benernya sih kalau namanya orang tua nih ya, namanya apalagi ibu itu pasti pengennya kan, wah anaknya tampil Ya, gitu ya, ada dia bisa mandiri lah terutama gitu. Tapi, saya ngerti sih dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi, mm, anak saya yang istimewa, itu kan tidak bisa dipaksa gitu ya Ustadz iya, ya. Mudinya itu masih gitu, walaupun iya, waktunya latihan kadang iya, kadang enggak gitu. Jadi ya, mm, saya sih kalau untuk memotivasi Nesya, saya awalnya kan yang penting anak ini suka dulu, iya, gitu. Dia mau konsisten, penting dia konsisten, mau melakukan itu dan, mm, eee, saya seringkali berangan-angan nih boleh ya Ustadz ya, punya iya boleh. mimpi, saya saya sampaikan ke Nesya, Nisha yang Heeh, rajin latihan, kemudian bahasa Inggrisnya dilatih terus, saya bilang mm, gitu kan. Minatnya Nisha sih sejauh ini dua itu, Ustadz. Jadi saya iya, fokus di situ, dilatih terus, Dek. Siapa tahu nanti kalau Nisha makin terampil, bisa mm, dapat beasiswa, saya bilang gitu. iya, Bisa sekolah di luar negeri. Saya beri contoh seperti mm, Isyana. Isyana itu oh kan sekolahnya dia bukan bukan sekolah yang akademis gitu ya, iya, pendidikannya nggak yang akademis sampai tinggi sampai heeh, S2, S3 dan SS lainnya, tapi heeh, dia fokus di musik gitu. Makanya saya bilang itu iya, loh kayak Isyana nanti nanti kita berdoa ya supaya Nisha mm, bisa dapat beasiswa. Makanya rajin belajar bahasa Inggris karena itu sekolahnya nggak di Indonesia nak. mm, Oh, iya iya mah. Ayo iya, ini ya itu motivasi lah. Maksudnya heeh, saya berpikir bahwa dengan keistimewaan yang dimiliki oleh anak saya, maka saya harus mm, menonjolkan kelebihannya. Itu ya oh cita-citanya pengenlah Ustadz ke luar negeri, dia iya, sekolah, dapat beasiswa, terus mm, dan apa ya benar-benar saya pengen jadi drummer lah gitu dia iya, drummer tapi drummer yang bener ya Ustadz ya nggak yang heeh, sekarang kan banyak tuh kasus-kasus gitu jadi heeh, apa biar semakin percaya diri gitu anak heeh, saya sih mm. memotivasinya seperti itu gitu. Oke, iya, ya. Jadi emang Uh, tujuan hidupnya sudah dicoba untuk ditanamkan pada Nesa ya. Paling tidak udah punya tujuan untuk ya menjadi drummer internasional. Udah diberi ya contoh, ini loh amin ada personal seperti ini yang bisa ya gitu. Heeh. Bahkan juga mungkin Bunda juga seperti tidak menyerah gitu Bun ya. Apapun keadaannya juga tetap let's go gitu. iya harus Ustadz nanti Iya, kalau kan katanya gini heeh, anak itu nyambung banget ya sama orang tua, heeh, terutama ibu gitu. Nanti iya, kalau ibunya putus asa, anaknya jadi putus heeh. asa. Iya, emang juga harus nggak boleh menyerah ya. Betul. Tetap iya, tetap harus jalan. Iya, Baik semangat Ustaz. Bunda, iya. Nah gini Bunda, ini kan juga tentang memberikan semangat kepada anak sendiri terutama. Namun kan di luar sana juga ada banyak nih permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mungkin kadangkala orang tua ini belum tentu menerima keadaan anak seperti itu Bun. Kadang oke mungkin kenal terhadap anaknya tapi belum tentu paham sama anaknya nih Bun. Kadang-kala juga seperti memaksa keadaan untuk ditargetkan pada orang tua, tapi kadang-kala anak juga mungkin terlihat lebih beban atau mungkin juga ini bukan jalannya seperti itu. Kadang-kala kan kita juga malah lebih dipahami orang lain ketimbang orang tuanya seperti itu, Bun. Iya, Nah, mungkin benar. Bunda punya tips untuk orang tua yang lain yang gimana mungkin juga paling tidak bisa jadi satu tim lah minimal gitu, punya satu target yang sama, punya tujuan yang sama gitu. Jadi untuk orang tua dan anak seperti itu gimana nih Bun? Hmm. Tips ini ya Ustadz ya. Ya. Gimana ya? Kalau kalau saya sih saya selalu percaya bahwa apa ya, apa yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik gitu. Ya. Ya memang
kami sebagai orang tua yang memiliki anak istimewa ini tidak mudah gitu. Apalagi di luar itu kan orang masih belum banyak ya Ustadz ya yang bisa memahami gitu. Tapi saya selalu berpikiran bahwa saya ini mendapat kepercayaan lebih gitu ya. Saya mendapat kepercayaan lebih dari Allah, saya mendapatkan amanah anak yang istimewa. Jadi itu yang membuat saya semangat. Yang membuat saya berpikir positif adalah selalu ada hikmah dari apapun yang berikan oleh Allah gitu. Jadi ya itu, saya sih berpikir tidak semua orang loh mendapatkan dipercaya untuk mendapatkan anak-anak istimewa seperti ini gitu. Dan itu yang harus kita buktikan ke dunia luar bahwa anak-anak istimewa ini mereka punya hal-hal positif yang banyak sekali. Jadi bukan pesan sih ya, kayaknya saya udah banget gitu kalau saya pesan. Apa dari pengalaman saya bahwa selalu berpikir positif, kemudian kembangkan apa yang ada di diri tiap anak gitu, karena setiap anak ini punya minat dan bakat yang berbeda. Jujur kalau untuk pelajaran akademis terutama matematika, waduh luar biasa itu Ustadz. Oh iya. Ya luar biasa untuk memberi pemahaman. Pertanyaannya sekarang, jawabannya baru bulan depan gitu. Nah, kalau saya fokus di hal yang kurang seperti itu, nanti sebagai orang tua itu bisa stres sendiri Ustadz. Aduh, anak ini nggak bisa-bisa, aduh, anak ini nggak bisa-bisa gitu ya. Jadi ya udah, saya harus menerima bahwa ya tidak semua orang itu harus pintar matematika, tidak semua orang harus pintar IPA, tidak semua orang harus pintar ilmu pengetahuan formal. Pendidikan formal tetap perlu, tapi untuk kondisi saat ini dan untuk zaman sekarang, pendidikan formal, jadi keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak itu juga tidak kalah pentingnya, harus kita kembangkan. Itu sih, dan sekolah ini support luar biasa untuk minat bakat yang dimiliki oleh anak-anaknya. Iya, gitu Ustaz. Jadi emang ketika mendapatkan apapun anak seperti apa itu sudah emang ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala nih Bun, dan selainnya orang tua kita juga sudah harus berpikir positif dulu ya Bun. Jadi menerima dari orang tua dulu, baru mungkin akan lebih mudah untuk orang lain dalam supportnya seperti itu Bun. Iya benar. Ya gini Bun, ini waktu kita kan juga mau habis dan mungkin Bunda Yanti punya seperti kalimat motivasi juga nih Bun buat yang lainnya. Ini kan di masa pandemi ini mungkin akan bisa jadi nih disudahi, atau walaupun mungkin juga sudah keadaannya sudah berbeda. Nah Bun, ini persiapan apa nih Bun ketika pandemi ini mungkin juga bisa dikatakan berakhir, atau sekarang anak-anak udah mau masuk lagi, mungkin yang mau disiapin apa Bun, terutama buat orang tuanya untuk menghadapi new normal seperti ini? Ya, jujur Ustadz, saya sendiri juga sebenarnya belum siap gitu ya kalau anak-anak ini harus masuk sekolah gitu. Masih was-was tingkat tinggi. Tapi Bismillah, semoga di tahun depan ini kondisinya membaik gitu ya. Dan yang penting sih anak-anak diberi bekal dan diedukasi, diberi pesan bahwa mereka harus menjalankan protokol kesehatan yang ada gitu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu yang mulai sekarang itu sudah harus ditanamkan ke anak-anak gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport seperti itu. Ya mudah-mudahan aja pandemi ini bisa segera berakhir atau berkurang gitu. Itu sih, jadi pembekalan kita ke anak-anak ya seperti itu, karena walaupun ada tenaga pengajar di sekolah, kalau dari anaknya juga belum dibekali, ya berat juga gitu, karena kan Bapak Ibu ini kan tugasnya juga cukup banyak.
Heeh. Itu sih Ustadz. Jadi mulai sekarang mulai dibekali anak-anak betapa pentingnya protokol kesehatan itu. Itu Ustadz. Oke, baik Bunda Yanti, terima kasih banyak atas informasi, inspirasinya. Pasti Ya, banyak sama. inspirasi oleh orang-orang tua lain khususnya nih Bun, apalagi juga memiliki anak yang berbeda dari yang lain, tapi Ya, no problem, disyukuri, diterima, dan terus diasah tentang potensi yang dimiliki. Baik Bunda Yanti, terima kasih banyak atas ya, waktunya dan pengetahuan yang sama-sama sudah diberikan. Ustadz. Nah, begitu semuanya untuk podcast kali ini bersama Bunda Yantri. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Yanti. All. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.